Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita lepas dari tafsir Al-Quran yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Ini adalah sesi tentang sifat-sifat Allah, yang mana seperti kita sudah ketahui bahwa begitu banyak jurus laknatullah untuk meluluh lantakan anak cucu Adam terjerumus ke dalam kesesatan, terjerumus ke dalam kemaksiatan, terjerumus ke dalam lubang neraka. Dan salah satu cara untuk kita selamat dari jurus-jurus laknatullah adalah dengan mengenal sifat-sifat Allah. Untuk lebih spesifiknya, kita menggunakan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah sifat Allah dalam kata wujud, dalam kata ada, yang berjumlah 20. Dan mungkin kalau ada kesempatan kita terus sampai ke sifat Allah yang 99. Dan mungkin kalau ada kesempatan juga terus bagaimana mendalami sifat-sifat Allah itu lebih kita kenal lagi, lebih kita pahami lagi. Yang pertama adalah wujud. Musuh dari sifat wujud Allah wajib ada adalah Allah itu tidak ada. Adanya Allah di sini itu bukan berarti ketika tidak ada kata ada, ketika tidak ada kata tidak ada, Allah itu tidak ada. Meskipun kita tidak mengenal kata ada, Allah itu ada. Jadi wujudnya Allah itu melingkupi kata-kata, melingkupi waktu, melingkupi tempat, dan melingkupi ruang. Jadi tauhid itu akar pertamanya adalah wujud. Akar pertamanya adalah memahami bahwa memastikan DNA tauhid itu Allah itu wajib ada. Ketika kita sudah bersyahadat, lalu aplikasi di dalam Islam itu ada kotak yang namanya wujud. Sifat-sifat Allah yang berjumlah tiada batas kalau di dalam Syiah. Kalau di Sunni terbatas sampai 99 paling banyak. Kita kalau menemukan di Al-Quran itu di belakang atau di depan itu ada sifat-sifat Allah. Yang pertama adalah wujud. Ada. Karena dia ada, maka kita memahami, meyakini bahwa kita menuhankan Tuhan yang ada. Wajib ada. Dan antitesanya adalah ateis. Allah itu tidak ada. Dan bukan berarti mereka tidak memiliki sisi spiritual juga. Jangan salah. Bukan berarti mereka yang tidak meyakini tidak ada Tuhan itu tidak ada sisi spiritual. Bahkan mereka tidak menyadari bahwa mereka juga begitu dalam sisi spiritualnya. Adapun pergesekan, pertumpahan darah yang disebabkan antara ateis dan orang yang mengakui teisme, orang yang mengakui ada Tuhan, itu kurang lebih hanya karena masalah politik, hanya masalah kekuasaan.
hanya masalah harta benda. Mereka juga memiliki sisi spiritual. Makanya banyak orang yang begitu fanatik kepada Islam pada zaman Nabi adalah mereka yang awalnya adalah ateis, tidak meyakini adanya Tuhan. Karena begitu melihat cahaya Rasulullah yang begitu indah, kata-kata yang begitu indah, perilakunya yang begitu indah, tingkah lakunya yang begitu indah, bahkan lebih fanatik dari mereka yang meyakini Tuhan itu ada sebelumnya. Sebelum Rasulullah diturunkan sebagai nabi, tauhid itu sudah ada, sudah berkembang biak, sudah banyak. Yang mengakui Ibrahim, yang mengakui Musa, yang mengakui Isa, yang mengakui nabi-nabi, itu kan tauhid. Begitu. Jadi ketika kita berKTP Islam, sisi spiritual kita yang paling dalam itu Allah itu ada. Ketika Allah itu ada, udah beres. Tidak ada lagi kekhawatiran tentang harta, tidak ada lagi kekhawatiran tentang jodoh, tidak ada lagi kekhawatiran tentang kemana kita nanti setelah mati, tidak ada lagi kekhawatiran tentang tua, muda, sakit, dan segalanya. Karena Allah itu ada. Makanya bagi orang ateisme, agama itu candu. Bukan mereka mengklaim di Islam doang yang candu, bukan. Bahkan canduan Islam itu berintelektual. Agama-agama yang lebih candu-candu itu, maaf saja ini ya, yang penyembah-penyembah berhala mitologi itu candu. Meyakini dewa A, meyakini dewa B, meyakini dewa C. Sehingga tidak terbuka, tidak terlepas, tidak merdeka jiwanya. Lain dengan Islam. Islam bertuhankan satu. Makanya daripada kau mumet-mumet ngapalin dewa A, dewa B, dewa C, dewa D, dewa teteh bengek segala macam, udah. Yakini Allah itu berwujud, Allah itu ada. Ada dalam bentuk kata-kata, ada dalam ruang, ada dalam waktu, ada dalam segala macam isi. Jadi sekali lagi titik beratnya adalah walaupun tidak ada kata ada, bukan berarti Allah itu tidak ada. Allah itu meliputi kata-kata. Walaupun kita tidak mengenal kata ada, Allah itu ada. Dan wajib hukumnya. Aku tidak mungkin menyembah Tuhan yang tidak bisa aku lihat. Itu kata-kata sangat terkenal dari muridnya Nabi yang paling mumpuni, Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika seorang Muslim, ketika seorang mukmin sudah mengakui wujudnya Allah, itu hampir 99% iblis kekinya luar biasa. Karena ketika seseorang sudah berpasrah kepada Allah yang ada, sudah mengimani, sudah meyakini, dia sangat tidak senang. Karena para nabi begitu kelakuannya. Allah itu ada, melindungi aku siang dan malam, pagi dan petang. Allah itu ada, mengawasi aku siang dan malam, pagi dan petang. Allah itu ada, memberi aku rizki pagi malam, siang dan petang. Begitu. Mumet, laknatullah. Kalau seorang sudah meyakini wujud Allah itu berwujud, Allah itu ada, dan wajib hukumnya. Ya, ini sifat Allah yang pertama, wujud. Ada dalam kata-kata, dalam isi, dalam ruang, dan dalam waktu.
Alhamdulillahirrabbilalamin.